Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan. Saya di sini akan memaparkan tugas saya di bagian elaborasi pemahaman topik 3, rancangan kegiatan pembelajaran dalam UPD. Nah, nama saya Intan Fitri Cairani Ali. NIM saya 23128821. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan 2023 gelombang 1. Saya akan memaparkan tugas saya yang di mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Nah, di sini saya akan membahas pemahaman kegiatan pembelajaran kelompok 5 yang bagian evaluate. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Nah, yang pertama ini, bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? Kelompok 5 menjawab bahwa eh, untuk penilaian diri itu ada format penilaiannya yang sudah dirumuskan sebelumnya. Nah, penilaian itu ada penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor yang sudah ditentukan format penilaiannya di sebelumnya. Nah, itu yang penilaian diri. Nah, yang evaluasi diri itu ada beberapa tahap. Nah, di antaranya penentuan fokus, penyusunan desain evaluasi, pengumpulan informasi, analisis, dan interpretasi, pembuatan laporan, pengelolaan evaluasi, dan evaluasi untuk evaluasinya. Nah, dari pemaparan di kelompok 5 ini, yang dapat kita pahami adalah caranya itu untuk kita membimbing peserta didik itu ada 3 aspek penilaian, di antaranya kognitif, afektif, dan psikomotor, yang telah ditentukan format penilaiannya seperti itu. Intinya kalau misalkan kita akan membimbing peserta didik dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian, kita harus menekankan bahwa peserta didik itu harus terlibat aktif, saling menghormati, dan konsisten dalam kegiatan pembelajaran evaluasi tersebut. Nah, selanjutnya, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri? Bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Nah, ini ada jawaban dari kelompok 5. Namun, yang dapat kita pahami bahwa evaluasi diri akhir ini lebih ke kita tuh harus merefleksikan kegiatan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajarannya, sehingga peserta didik akan lebih fokus dan memiliki semangat belajar yang tujuannya jelas seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada pertanyaan, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Nah, untuk penyempurnaan ini, kita lebih menekankan kepada refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran itu dapat me- eh, dapat eh, dapat membuat kita mengetahui apa yang mereka sudah ketahui dan apa yang harus mereka perbaiki untuk proses pembelajaran selanjutnya. Jadi lebih difokuskan bahwa peserta didik itu harus tahu apa yang sudah mereka tahu dan apa yang mereka harus perbaiki sehingga tujuan pembelajaran itu lebih sempurna dan dapat dipahami oleh peserta didik tersebut. Dalam hal ini juga kita dapat memasukkan unsur ini keterlibatannya dengan memerdekakan peserta didik, di mana peserta didik itu harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan peserta didik tersebut.
Seperti itu. Nah, ini kesimpulan dari eh, pengomentaran komentar saya terhadap kelompok 5 yang dibahas oleh kelompok 5 itu sudah benar dan baik. Nah, namun ini ada apa namanya? eh Penjelasan singkat lah kesimpulannya penilaian dalam rancangan kegiatan pembelajaran di BD sama dengan kegiatan penilaian kegiatan penilaian kegiatan pembelajaran lainnya yang di dalamnya terdiri dari tiga aspek penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan di dalamnya terdiri dari beberapa rubrik penilaian yang sudah ditentukan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, kegiatan penilaian dalam perancangan kegiatan pembelajaran UBD meliputi penilaian diri, evaluasi, penyesuaian melewati kegiatan refleksi dan evaluasi pembelajaran. Nah, jadi bukan hanya kita menilai kegiatan pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran saja, tetapi kita harus memasukkan kegiatan refleksi di mana kegiatan refleksi itu membuat peserta didik lebih memahami dan sadar akan apa yang sudah mereka pahami dan yang mereka perlukan untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, yang kita pahami juga capaian pembelajaran itu kan tiap fase itu eh, berlanjut ya. Nah, dalam keberlanjutan tersebut kita harus membuat peserta didik memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari untuk peserta didik tersebut seperti itu. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.